Pernahkah kamu merasa semuanya terasa begitu berat? Hidupmu seperti berhenti, langkahmu seakan buntu, dan apapun yang kamu lakukan terasa sia-sia. Pernahkah kamu menangis dalam doa, tapi tetap merasa tidak ada yang berubah? Pernahkah kamu merasa seolah takdir menjauh darimu, dan kamu dibiarkan sendirian? Bersabarlah, karena seringkali, di saat paling gelap itulah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang paling indah untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ada masa ketika hidup terasa seperti labirin tanpa pintu keluar, di mana setiap langkah yang kamu ambil justru membawa pada kebingungan yang lebih besar. Kamu merasa tersesat, lelah, dan hilang arah, seolah semua jalan yang dulu tampak mudah, kini berubah menjadi rintangan yang sulit dilewati. Namun, justru pada masa-masa seperti itulah, Allah sedang menempamu, membentuk hatimu agar lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada kesulitan yang Allah letakkan, kecuali kesulitan itu membawa pesan bahwa dirimu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Setiap air mata yang jatuh bukan kelemahan, tetapi saksi bahwa kamu sedang belajar, sedang tumbuh, dan sedang dikuatkan. Dan ingatlah, tidak ada satupun tetesan air mata seorang hamba yang sia-sia di mata Allah. Semuanya dicatat, dihargai, dan pada waktunya akan diganti dengan sesuatu yang membuatmu tersenyum dalam takjub. Kamu mungkin merasa Allah lambat dalam menjawab doamu. Kamu sujud dengan penuh harap, kamu memohon dengan sepenuh jiwa, namun hidup justru terasa semakin berat. Tetapi, ketahuilah, Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya menjawab doa sesuai waktu yang paling tepat, bukan sesuai waktu yang kamu inginkan. Ada hal-hal dalam hidup yang jika diberikan terlalu cepat, justru akan merusakmu. Allah tahu kapan hatimu siap menerima, kapan jiwamu kuat menghadapi perubahan, dan kapan jalan hidupmu sudah matang untuk menerima takdir baru. Waktu Allah, bukan waktu manusia. Apa yang kamu anggap terlambat sebenarnya adalah bentuk penjagaan, agar kamu tidak mendapatkan sesuatu dalam keadaan belum siap. Dan ketika nanti jawaban itu datang, kamu akan melihat betapa tepat waktunya, betapa indah caranya. Kesulitan yang kamu hadapi bukan hukuman. Banyak orang salah paham tentang ujian. Mereka mengira bahwa kesulitan adalah tanda Allah marah. Padahal justru sebaliknya. Itu tanda Allah memperhatikanmu. Orang-orang yang Allah tinggikan derajatnya seringkali ditempa dengan ujian yang berat. Allah ingin kamu naik level. Bukan hanya dalam kehidupan, tetapi juga dalam kualitas iman. Setiap kesakitan, setiap kegagalan, dan setiap kekecewaan membawa muatan hikmah yang seringkali baru terlihat setelah kamu melewatinya. Jika kamu tidak pernah merasakan pahit, bagaimana kamu menghargai manis? Jika kamu tidak pernah jatuh, bagaimana kamu belajar bangkit? Maka jangan pernah merasa diuji karena tidak dicintai. Justru kamu diuji karena Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar darimu. Mungkin kamu merasa jalanmu ditutup satu persatu, padahal kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kamu mengira itu tanda bahwa hidupmu tidak diberkahi. Tetapi bisa jadi, itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah tahu sesuatu yang tidak kamu tahu. Allah melihat sesuatu di depan sana yang tidak kamu lihat. Ada hal-hal yang kamu anggap baik, tetapi sebenarnya dapat menyakitimu. Ada orang-orang yang kamu anggap tepat, tetapi sebenarnya tidak layak untuk perjalanan panjang hidupmu. Maka Allah menutup jalan itu, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melindungi. Terkadang penolakan adalah bentuk penjagaan. Terkadang kegagalan adalah bentuk perlindungan. Dan terkadang jalan yang ditutup adalah cara Allah menuntunmu ke arah yang lebih benar. Setiap kali kamu terjatuh, ingatlah bahwa Allah ingin kamu bangkit, bukan dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi dengan kekuatan dari kebergantungan kepadanya. Ada keindahan dalam kesadaran bahwa kamu tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Ketika kamu merasa paling lemah, itulah saat Allah paling dekat. Ketika kamu merasa kehancuran ada di depan mata, itulah saat pertolongan Allah paling dekat. Orang yang mengandalkan manusia akan kecewa, tapi orang yang mengandalkan Allah tidak akan pernah dikecewakan. Kebangkitan yang lahir dari tawakal adalah kebangkitan yang tidak mudah runtuh. Kesabaranmu adalah tiket menuju takdirmu, bukan sekadar tiket biasa, tetapi tiket menuju sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan keindahannya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan hambanya. Setiap langkah kecilmu menuju kebaikan, setiap istighfar yang keluar dari bibirmu, setiap malam ketika kamu berharap dalam sujud panjang, semua itu sedang membangun versi terbaik dari hidupmu. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini, mungkin bahkan esok pun belum ada tanda, tapi seperti benih yang tumbuh di bawah tanah, sesuatu sedang tumbuh dalam diam. Dan ketika ia muncul ke permukaan,
kamu akan takjub melihat betapa besar hasil dari kesabaranmu. Kamu mungkin tidak melihat perubahan sekarang. Tidak ada tanda-tanda yang membuatmu yakin bahwa semuanya akan menjadi lebih baik. Hidup seperti berjalan biasa. Masalah tetap ada, doa terasa seperti menguap di langit. Tapi ketahuilah, perubahan itu tidak selalu terlihat. Justru hal-hal besar seringkali bergerak dalam sunyi. Allah sedang menggerakkan takdir, memindahkan keadaan, menggeser manusia, membuka pintu-pintu baru, dan menutup pintu yang salah. Hari ini kamu bertahan, esok kamu masih berjuang. Tapi suatu hari nanti kamu akan melihat hasil dari semua keteguhanmu dan berkata, andai aku tahu dari dulu, pasti aku akan bersabar lebih keras. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu mau secepat mungkin, tetapi tentang mendapatkan apa yang terbaik menurut Allah pada waktu yang paling tepat. Apa yang kamu inginkan belum tentu baik untukmu, tetapi apa yang Allah pilihkan pasti lebih baik dari apapun yang kamu harapkan. Kamu mungkin menginginkan sesuatu karena kamu melihat satu sisi dari hidupmu, tetapi Allah melihat semua sisi dari masa depanmu. Itulah mengapa terkadang Dia membiarkanmu menunggu lebih lama. Allah ingin memastikan bahwa ketika takdir itu tiba, kamu menerimanya dalam keadaan paling baik, paling siap, dan paling mampu menjaganya. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, bukan berarti menyerah, lalu pasrah begitu saja pada keadaan. Sabar adalah kekuatan yang paling halus, paling tersembunyi, namun paling besar pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Sabar adalah kemampuan untuk menahan gejolak batin ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Kemampuan untuk tetap berdiri tegak ketika badai kehidupan merobek ketenanganmu. Dan kemampuan untuk terus percaya kepada Allah meski mata manusia melihat semua seolah mustahil. Sabar membuatmu tenang bukan karena masalahmu kecil, tapi karena keyakinanmu besar. Itulah mengapa Allah menjadikan sabar sebagai salah satu tanda terbesar dari kedalaman iman seseorang. Karena hanya orang yang benar-benar percaya kepada Allah yang mampu tetap tenang saat dunia mengguncang hatinya. Orang yang sabar paham bahwa apapun yang ia lakukan tanpa pertolongan Allah hanyalah kesia-siaan. Dia tahu bahwa keberhasilan sejati bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga hasil dari takdir Allah yang turun melalui tangan hambanya. Ketika seseorang sabar, ia tidak tergesa-gesa. Ia tidak memaksa dunia untuk mengikuti kehendaknya. Ia tidak memaksa doa untuk segera dijawab. Sebaliknya, ia berusaha sebaik mungkin, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Karena ia tahu bahwa Allah lebih tahu apa yang ia butuhkan, bukan hanya apa yang ia inginkan. Dalam sabar ada tawakal, dan dalam tawakal ada kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Kesabaran juga mengajarkanmu untuk tidak sombong. Ketika hidup berjalan baik, banyak orang lupa bahwa semua itu karena rahmat Allah. Namun ketika ujian datang, dan kamu dipaksa untuk bersabar, kamu menjadi sadar bahwa dirimu hanyalah hamba. Kamu menjadi lebih rendah hati, lebih lembut dalam berpikir, lebih dalam merenung. Sabar membersihkan hatimu dari kesombongan yang tidak terlihat, dari ambisi dunia yang berlebihan, dan dari keyakinan palsu bahwa kamu bisa mengendalikan segalanya. Melalui sabar, Allah menata kembali isi hatimu, menundukkan egomu, dan mengembalikanmu pada posisi paling indah sebagai seorang hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang Maha Mengatur. Ketika hatimu bersabar, Allah meletakkan cahaya di dalam dadamu. Meskipun masalah belum selesai, kamu merasakan ketenangan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa damai yang muncul begitu saja, meski kenyataan belum berubah. Itulah hadiah dari sabar. Pahala yang tidak menunggu sampai akhir perjalanan, tetapi sudah bisa kamu rasakan sejak langkah pertama. Dan saat hatimu menemukan kedamaian, masalah apapun terasa lebih ringan. Sabar bukan hanya tentang menunggu hasil, tetapi bagaimana kamu menjaga hatimu tetap tenang selama menunggu. Orang yang sabar telah memenangkan setengah dari pertempurannya, bahkan sebelum pertolongannya datang. Allah tidak pernah membiarkan kesabaran hambanya sia-sia. Setiap kali kamu menahan diri dari marah, setiap kali kamu memilih diam daripada membalas, setiap kali kamu memaafkan, padahal hatimu terluka, setiap kali kamu tetap percaya, padahal keadaan memaksa untuk putus asa, semua itu dicatat oleh Allah. Tidak ada satupun yang hilang. Allah bersama orang-orang yang sabar, bukan hanya saat mereka bersabar, tetapi jauh setelah itu. Allah menyiapkan kemudahan, jalan keluar, kedamaian, rezeki, dan perlindungan khusus untuk orang-orang yang menahan hatinya dari kegelisahan. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa sabar adalah cahaya, karena ia memancarkan keteduhan bagi siapapun yang menjaganya. Sabar itu berat, dan justru karena berat,
Allah menjanjikan pahala yang begitu besar. Tidak ada ibadah hati yang lebih berat dari sabar. Salat membutuhkan waktu beberapa menit saja. Puasa membutuhkan waktu beberapa jam. Zakat hanya perlu diberikan saat kau memiliki harta. Tetapi sabar membutuhkan waktu seumur hidup. Dan karena itu, sabar menjadi ukuran sejati seberapa kuat iman seseorang. Allah memberikan ujian bukan untuk menyiksa, tetapi untuk melihat siapa yang benar-benar percaya kepadanya. Siapa yang hanya berkata, "Aku beriman," tanpa kesungguhan. Dan siapa yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Allah, tanpa ragu sedikit pun. Sabar bukan hanya menahan amarah dan kesedihan, tetapi juga menjaga hati dari prasangka buruk kepada Allah. Inilah bagian yang paling berat. Ketika hidup terasa menyakitkan, manusia cenderung mempertanyakan, "Kenapa ini terjadi padaku?" Namun orang yang sabar tidak bertanya demikian, melainkan berkata, "Allah pasti punya maksud baik." Ia tidak menuduh takdirnya buruk. Ia tidak berkata bahwa Allah tidak adil. Ia justru yakin bahwa keterlambatan, penundaan, kegagalan, dan kehilangan semua itu bagian dari jalan yang akan membawanya pada kebaikan yang lebih besar. Sabar adalah bukti bahwa kamu mempercayai Allah, bahkan ketika kamu tidak mengerti rencananya. Dalam sabar juga terdapat perlindungan. Terkadang Allah menahan sesuatu bukan untuk menyulitkanmu, tetapi untuk menjagamu dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Apa yang kamu kira hambatan, sebenarnya adalah benteng yang Allah dirikan untuk melindungi hati dan masa depanmu. Ada doa yang tidak dijawab, karena jawaban itu akan menyakitimu. Ada keinginan yang tidak Allah kabulkan, karena keinginan itu akan menjerumuskanmu. Ada orang yang Allah jauhkan darimu, karena ia bukan bagian dari kebaikan hidupmu. Semua itu membutuhkan sabar untuk dipahami. Karena kita hanya melihat hari ini, sementara Allah melihat seluruh hidup kita. Kesabaran adalah tanda bahwa kamu yakin Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Seringkali manusia mengira mereka tahu apa yang terbaik untuk diri mereka. Tetapi kenyataannya, apa yang kita inginkan hanyalah secuil dari apa yang Allah siapkan. Allah selalu memberikan sesuatu yang lebih luas, lebih sempurna, dan lebih penuh makna daripada yang bisa kita bayangkan. Kamu mungkin meminta sesuatu yang kecil, tetapi Allah ingin memberikan sesuatu yang besar. Kamu meminta pintu kecil, sementara Allah mempersiapkan gerbang besar untukmu. Dan semua itu hanya akan sampai kepadamu melalui pintu yang namanya kesabaran. Setiap ujian yang datang dalam hidupmu tidak pernah muncul tanpa sebab. Tidak ada satupun masalah, kehilangan, kegagalan, atau rasa sakit yang terjadi, kecuali semuanya berada dalam kendali penuh Allah. Dia tidak pernah menimpakan sesuatu secara sia-sia kepada hambanya. Ujian itu bisa jadi datang untuk mengangkat derajatmu, membersihkan dosamu, memperbaiki hatimu, atau menguatkan jiwamu. Kadang kamu tidak mengerti alasannya hari ini. Tapi kelak ketika kamu melihat hasil akhirnya, kamu akan mengangguk dan berkata, "Beginilah seharusnya hidupku berjalan." Apa yang tampak seperti musibah bagimu hari ini, sebenarnya adalah pintu menuju kebaikan yang belum kamu lihat. Sebuah kebaikan yang sedang Allah siapkan dengan sangat hati-hati. Allah tidak memberi ujian untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membentukmu menjadi hamba yang lebih dekat kepadanya. Ujian adalah cara Allah mengajakmu kembali kepadanya. Karena manusia sering baru ingat Allah ketika sedang berada dalam kesulitan. Ketika segalanya berjalan baik, manusia cenderung merasa mampu mengatur hidupnya sendiri. Namun ketika badai datang, manusia baru sadar bahwa selama ini ia terlalu bergantung pada dunia. Maka Allah memperhalus hati dengan sedikit rasa sakit, agar hati itu kembali halus dan lembut. Agar hatimu kembali bergantung pada Yang Maha Menguatkan. Dalam sakit itu, ada rahmat. Dalam air mata itu, ada kasih sayang. Karena Allah tidak ingin kamu jauh. Banyak orang mengira bahwa ujian adalah bentuk kemarahan Allah. Padahal justru ujian adalah tanda perhatian. Allah tidak menguji orang yang tidak dipedulikannya. Justru orang yang ingin Allah angkat derajatnya, ingin Allah bersihkan hatinya, ingin Allah kuatkan imannya, merekalah yang diberikan ujian. Maka jika kamu sedang diuji, jangan langsung mengira bahwa Allah memusuhimu. Bisa jadi, justru Allah sedang mempersiapkan hadiah besar untukmu. Allah sedang memintamu untuk bersabar sedikit lebih lama, berjuang sedikit lebih keras, dan percaya sedikit lebih dalam. Karena ketika Allah menunda sesuatu, itu bukan berarti Dia menolak. Ketika Allah menguji, itu berarti Dia sedang membentuk. Ada ujian yang datang untuk menyingkirkan orang-orang yang salah dari hidupmu. Kadang Allah biarkan seseorang mengecewakanmu, meninggalkanmu, menusukmu dengan kata-kata, atau pergi tanpa alasan. Kamu sedih, kamu marah,
kamu merasa dikhianati. Tapi setelah waktu berlalu, kamu mulai sadar bahwa Allah sedang membersihkan jalanmu dari mereka yang tidak layak mendampingimu menuju masa depanmu. Allah ingin mengganti mereka dengan orang-orang yang lebih baik. Allah ingin mengisi hidupmu dengan jiwa-jiwa yang lebih tulus, lebih jujur, dan lebih ikhlas. Jika tidak ada ujian itu, kamu tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar mencintai dan siapa yang hanya berpura-pura. Terkadang ujian datang bukan karena kamu lemah, tetapi karena kamu kuat. Allah tahu kamu mampu melewatinya. Allah tahu kapasitas hatimu. Allah tahu ada potensi besar dalam dirimu yang selama ini tidak kamu sadari. Maka Allah kirimkan ujian untuk mengeluarkan potensi itu. Ujian memaksa manusia keluar dari zona nyaman. Dan dalam proses itulah manusia tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih berani, lebih bijaksana, dan lebih dekat kepada Allah. Seandainya hidupmu selalu mudah, kamu tidak akan pernah belajar menguatkan diri. Kamu tidak akan belajar memaafkan. Kamu tidak akan belajar memahami hidup. Maka ujian itu datang agar kamu meningkat, bukan agar kamu runtuh. Allah tidak pernah menulis skenario buruk untuk hidupmu. Setiap takdir yang ditetapkannya, meski tampak menyakitkan pada awalnya, selalu berakhir dengan kebaikan yang lebih besar. Kamu tidak bisa melihat seluruh alur cerita hidupmu, tapi Allah melihatnya dengan sangat jelas. Allah tahu apa yang harus diambil darimu agar kamu kembali pada jalan yang benar. Allah tahu kapan kamu harus dipertemukan dengan sesuatu dan kapan kamu harus dijauhkan. Allah tahu kapan kamu harus jatuh agar kamu bisa belajar bangkit. Dan Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan kebahagiaan yang pantas kamu terima. Tidak ada bagian dari hidupmu yang ditulis tanpa tujuan. Kadang ujian datang dalam bentuk penundaan. Kamu sudah berusaha, kamu sudah berdoa, kamu sudah berharap, tapi Allah belum mengizinkan sesuatu itu terjadi. Kamu mungkin mengira itu kegagalan, padahal sebenarnya itu adalah penjagaan. Allah sedang mengatur semuanya agar datang di waktu yang paling tepat. Bisa jadi jika sesuatu yang kamu harapkan datang saat ini, itu akan menyulitkanmu. Mungkin kamu belum siap. Mungkin di luar sana, ada hal yang perlu Allah selesaikan terlebih dahulu, sebelum takdirmu disempurnakan. Maka sabarlah, karena penundaan Allah selalu mempunyai alasan. Dan alasan itu selalu penuh cinta. Setiap ujian membawa pesan. Dan pesan itu hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang. Jika kamu terus gelisah, terus takut, terus marah, kamu tidak akan pernah melihat hikmah dari apa yang sedang Allah ajarkan. Namun jika kamu menenangkan hatimu, duduk sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dalam hati, "Ya Allah, aku yakin Engkau punya maksud," maka pintu-pintu pemahaman akan terbuka dengan sendirinya. Hati yang tenang adalah hati yang mampu menerima takdir dengan lapang. Dan hati yang lapang adalah hati yang mampu melihat cahaya meski sedang berada dalam kesulitan. Itulah rahasia terbesar dari keteguhan seorang mukmin. Di balik setiap ujian, Allah menyiapkan imbalan. Tidak hanya di dunia, tetapi lebih besar lagi di akhirat. Allah menjanjikan bahwa setelah kesulitan akan datang kemudahan. Bukan satu kemudahan, tetapi banyak kemudahan. Dalam satu ayat, Allah menggunakan kata asr kesulitan dalam bentuk tunggal, dan yusr kemudahan dalam bentuk jamak. Itu berarti satu kesulitan akan diikuti oleh banyak kemudahan. Maka jangan pernah berputus asa. Jangan biarkan satu ujian membuatmu lupa bahwa Allah selalu menyediakan jalan keluar yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan. Kemudahan itu akan datang, dan ketika datang, ia akan menutupi segala luka yang pernah kamu rasa. Maka tenangkan hatimu. Apapun bentuk ujian yang sedang kamu hadapi sekarang, ingatlah bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu menghadapinya sendirian. Dia bersamamu, memeluk hatimu, meneguhkan langkahmu, dan membisikkan kekuatan ke dalam jiwamu. Percayalah bahwa segala sesuatu yang Allah rencanakan selalu berakhir indah. Kamu mungkin tidak melihat ujungnya hari ini, tapi suatu hari nanti, kamu akan memandang kembali perjalanan ini dengan penuh air mata bahagia dan berkata, "Ya Allah, Engkau memang maha benar. Jika bukan karena ujian itu, aku tidak akan menjadi sekuat ini, sedalam ini, dan sedekat ini denganmu." Kadang, Allah tidak langsung mengubah keadaanmu bukan karena Dia tidak mampu, tetapi karena Dia ingin mengubah dirimu terlebih dahulu. Sebab, ketika hatimu sudah menguat, ketika imanmu sudah kokoh, ketika jiwamu sudah matang, maka apapun nikmat yang diberikan Allah kelak, akan kau jaga dengan penuh syukur dan kesadaran. Kesulitan hari ini adalah tempat Allah menempa mentalmu, memperkuat batinmu, dan memurnikan niatmu, agar ketika keindahan datang, engkau benar-benar pantas menerimanya.
Ada waktu-waktu ketika kau merasa perjuanganmu sia-sia. Semua usaha tak berbuah, semua doa seperti menggantung di udara. Semua harapan seperti pudar sebelum waktunya. Tapi ketahuilah, kadang Allah tidak menunjukkan hasil agar kau tidak bergantung pada hasil itu, tetapi bergantung padanya. Ketika Allah menunda jawaban, sesungguhnya Dia sedang menanamkan sesuatu yang jauh lebih besar di dalam dirimu. Keteguhan yang akan menjadi kekuatanmu seumur hidup. Allah tahu kapan waktu terbaik untuk membukakan pintumu. Dia tahu kapan hati dan waktumu paling siap. Jika Dia langsung memberimu apa yang kau minta hari ini, mungkin engkau akan merusaknya dengan ketidaksiapanmu sendiri. Maka Allah menahannya sementara, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk memastikan nikmat itu menjadi berkah. Bukan ujian yang justru menjatuhkanmu. Betapa banyak orang yang hancur bukan karena tak diberi nikmat, tetapi karena diberi sebelum waktunya. Ketika kau diuji dengan kegagalan berulang kali, jangan anggap itu sebagai tanda bahwa Allah menjauh. Justru ketahuilah, kegagalan itu adalah pertanda kau sedang berada dalam proses pendewasaan yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Allah tidak akan membiarkanmu berada di titik yang sama selamanya. Setiap kegagalan hari ini adalah bagian dari tangga yang sedang Allah susun untuk membawamu ke tempat yang lebih tinggi. Kadang, Allah mempertemukanmu dengan orang-orang yang salah, agar ketika kelak engkau bertemu orang yang benar, engkau bisa menghargainya dengan sungguh-sungguh. Kadang, Allah membiarkanmu merasakan kehilangan besar, agar ketika Dia memberi sesuatu yang lebih baik, engkau tidak mudah lalai. Setiap peristiwa dalam hidupmu, baik atau buruk, tidak pernah terjadi tanpa sebab. Di balik semuanya itu, Allah sedang memuliakanmu dengan cara yang tidak selalu dapat dipahami segera. Ketika engkau merasa pintu satu demi satu tertutup, jangan panik, jangan gelisah, jangan curiga pada takdir. Ingatlah bahwa Allah tidak menutup pintu, kecuali Ia ingin mengarahkanmu ke jalan lain yang lebih baik. Kadang kita terlalu memaksa jalan yang kita inginkan, padahal Allah ingin menunjukkan jalan yang kita butuhkan. Penolakan hari ini bisa jadi adalah perlindungannya. Dan betapa banyak orang baru menyadari ini setelah waktu berlalu. Dalam perjalanan panjang hidup ini, pasti akan ada masa ketika engkau merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi justru di momen itu, Allah ingin berkata, "Cukuplah aku bagimu." Ketika semua sandaran runtuh, satu-satunya yang tersisa hanyalah tempat bersandar yang paling kokoh, yaitu Allah. Dan ketika engkau kembali kepadanya dengan sepenuh keyakinan, maka disitulah hidupmu akan terasa ringan. Sebab engkau tidak lagi berjalan sendirian. Sabar bukan berarti diam. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar berarti bergerak sambil percaya, berusaha sambil berserah, melangkah sambil yakin bahwa hasil tidak pernah mengecewakan bagi mereka yang menaruh harap hanya kepada Allah. Kesabaran adalah energi yang membuatmu tetap berjalan meski jalan di depan gelap. Karena sabar adalah bentuk keimanan, dan iman selalu melahirkan kemenangan. Mengapa Allah membiarkanmu menangis sebelum tersenyum? Karena air mata itu membersihkan hatimu dari ketergantungan pada dunia. Karena kesedihan itu memurnikan niatmu agar engkau tidak lagi mengejar apa yang bersifat sementara, tetapi mengejar apa yang bernilai abadi. Dan setelah hatimu bersih, setelah jiwamu kembali berpaut padanya, barulah Allah membukakan sesuatu yang bukan hanya membuatmu tersenyum, tetapi membuatmu bersyukur tanpa henti. Ada satu hal yang sering kita lupa, bahwa Allah tidak pernah gagal dalam mengatur kehidupan hambanya. Setiap ketetapannya selalu tepat, setiap waktunya selalu pas, setiap rencananya selalu sempurna. Apa yang hari ini terasa berat, suatu saat akan menjadi sesuatu yang sangat kau syukuri. Apa yang hari ini membuatmu menangis, kelak akan menjadi alasan mengapa engkau tersenyum. Karena Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Ketika engkau merasa hidupmu sedang berada di titik terendah, ingatlah bahwa itu bukan akhir. Allah tidak akan membiarkan hambanya berhenti di titik kesulitan. Titik terendah itu hanyalah tempat engkau menguatkan pijakan dan bersiap untuk kembali naik. Tidak ada kesulitan yang abadi bagi orang yang senantiasa berpegang pada Allah. Sebab ujian paling berat sekalipun, jika Allah berkehendak, bisa berubah menjadi jalan menuju keberkahan yang tak terduga. Pernahkah engkau merasa sesuatu yang kau harapkan tak kunjung datang? Doa yang kau panjatkan tak kunjung terjawab, dan impian yang kau kejar tak juga mendekat? Ketahuilah bahwa bukan berarti Allah tidak mendengarkanmu. Allah mendengar setiap bisikan hatimu, setiap keluhan yang kau bisikan dalam sujud, setiap harapan yang tidak pernah kau ucapkan secara terang. Jika Allah belum mengabulkannya, itu karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah
sesuatu yang lebih cocok untukmu. Terkadang Allah memberi tanda, bukan jawaban langsung. Dia membuatmu bertemu orang yang memberi pelajaran. Dia menghadirkan kegagalan untuk membuatmu menyadari arah yang benar. Dia menunjukkan jalan buntu agar engkau berpaling dari jalan yang berbahaya. Dia memalingkan hatimu dari sesuatu yang kau inginkan, agar engkau terhindar dari sesuatu yang tidak kau ketahui. Semua itu adalah bentuk cintanya yang mungkin hari ini tidak kau pahami, tapi kelak akan sangat kau syukuri ketika engkau menunggu. Bukan hanya keinginanmu yang sedang diuji, tetapi juga imanmu. Sabar itu bukan hanya tentang waktu yang berlalu, tetapi tentang bagaimana hatimu tetap tenang, meskipun kenyataan belum sesuai dengan doa. Menunggu dengan gelisah adalah beban, tapi menunggu dengan tawakal adalah ibadah, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan ibadah hambanya. Setiap detik kesabaranmu dihitung sebagai pahala. Setiap helaan napasmu dicatat sebagai amal. Jika engkau melihat hidupmu penuh keterlambatan, penuh kejadian yang tidak sesuai rencana, ingatlah bahwa Allah sedang mengalihkanmu dari sesuatu yang buruk, atau sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Betapa sering kita ingin sesuatu terjadi sekarang juga, padahal jika terjadi saat itu, hasilnya bisa melukai kita. Allah tahu masa depanmu, Allah tahu apa yang kau butuhkan, dan Allah tahu kapan yang terbaik. Maka jangan pernah menganggap penundaan sebagai penolakan. Akan tiba saatnya, semua rasa sakit yang kau pendam berubah menjadi ketenangan. Semua beban yang kau pikul berubah menjadi kemudahan. Semua doa yang kau panjatkan berubah menjadi kenyataan. Saat itu, engkau akan memandang ke belakang dan berkata, rupanya Allah benar-benar mendengarkan. Hanya saja, Dia membalas dengan cara dan waktu yang jauh lebih indah dari yang aku bayangkan. Dan itulah momen ketika engkau mengerti betapa sempurnanya rencana Allah. Bersabarlah, karena sabar bukan hanya menahan diri, tetapi meyakini bahwa setiap detik penantianmu tidak sia-sia. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Itu bukan sekadar kata-kata, tetapi janji dari Zat yang tidak pernah mengingkari janji. Jika hari ini engkau merasa hidupmu rumit, itu karena Allah sedang menata sesuatu yang besar. Jika hari ini engkau merasa lelah, itu karena engkau sedang mendekati doa yang segera dikabulkan. Setiap orang yang hari ini engkau kagumi, pernah berada di titik yang sulit. Setiap kisah indah selalu dimulai dari bab yang kelam. Dan setiap takdir yang besar selalu dimulai dari ujian yang berat. Jadi jangan merasa bahwa hidupmu berantakan. Jangan merasa bahwa perjalananmu lambat. Allah sedang menulis kisahmu dengan sangat teliti. Dia sedang menyiapkan sebuah akhir yang membuatmu berkata, ternyata semua ini layak diperjuangkan. Maka, apapun kondisimu hari ini, bahkan jika hatimu penuh luka, bahkan jika doamu belum terjawab, bahkan jika jalanmu terasa gelap, tetaplah percaya. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak pernah diam terhadap doamu. Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang akan datang tepat pada waktunya. Bersabarlah, akhir yang penuh cahaya sedang menantimu. Dan kelak, ketika semua terjawab, engkau akan menyadari bahwa Allah selalu menuliskan takdir paling indah untuk hamba yang tetap bertahan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap kalimat dalam video ini bisa menenangkan hatimu dan menguatkan langkahmu. Ingat, apapun yang sedang kamu jalani, Allah selalu bersamamu, dan rencananya selalu lebih indah dari yang kamu bayangkan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, tinggalkan komentar terbaikmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video motivasi Islami lainnya. Semoga Allah selalu menjaga hatimu, melapangkan jalanmu, dan memudahkan setiap urusanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.